Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deru Pratama, NPM 2231106009, kelas 2D, jurusan Teknik Sipil. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu dosen kami atau dosen pengampu kami, yaitu Ibu Wilda Sri Hastuti Handayani Piliang, SPD MPD, yang mana tugas tersebut yaitu membuat video yang berkaitan dengan public speaking. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seorang tokoh Islam yang mana beliau ini adalah seorang ilmuwan serta memiliki julukan yaitu sebagai Bapak Kedokteran Modern. Ada yang tahu siapa? And here is Isfahan, the greatest physician the world has ever seen teaches. Ibn Sina. There is no one on earth who can match him in knowledge and wisdom. Ibn Sina. Betul, Ibnu Sina, atau memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Di dunia barat, Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna. Ibnu Sina lahir pada tahun 1980 Masehi di Afshana, sebuah desa yang dekat dengan kota Bukhara, sebuah kota yang menjadi pusat peradaban Islam di bawah pemerintah dinasti Samaniyah, sekarang menjadi wilayah Uzbekistan. Ibunya bernama Setara, berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah, yaitu seorang gubernur yang dihormati dan juga merupakan sarjana dari Balkh, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanid, sekarang dikenal dengan Provinsi Balkh, Afghanistan. Adiknya bernama Mahmud. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Ia juga seorang penulis yang produktif. Sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, dia juga dijuluki sebagai Bapak Pengobatan Modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tibb, yang merupakan referensi di bidang kedokteran selama berabad-abad. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebutkan Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah The Book of Healing and the Canon of Medicine, atau Al-Qanun fi At-Tibb. Nah, dikarenakan ayahnya adalah seorang gubernur dan rumahnya menjadi tempat berkumpulnya para sarjana untuk belajar dan berdiskusi, hal ini membuat Ibnu Sina mendapatkan pendidikan yang sangat layak pada saat itu. Kepadan Ibnu Sina sudah terlihat sejak usianya masih menginjak 10 tahun, yang dimana ia sudah menghafal Al-Quran, dan ia juga mulai belajar ilmu-ilmu lain seperti matematika, logika, fisika, metafisika, dan ilmu kedokteran. Nah, ia juga belajar aritmatika India dari pedagang syair India yaitu Mahmud Masahi. Dan dia juga belajar fikih hukum Islam di bawah Sunan Hanafi, yaitu Sayyidina Ismail Al-Zahid. Sebagai seorang remaja, dia sangat kebingungan nih dengan teori metafisika Aristoteles yang ia tidak bisa mengerti. Pada saat-saat seperti ini, dia akan meninggalkan buku-bukunya dan melakukan wudhu. Setelah melakukan wudhu, dia pergi ke masjid dan berdoa kepada Allah sampai hidayah menyelesaikan kesulitan-kesulitannya. Jauh malam ia akan melanjutkan studi, dan bahkan dalam mimpinya masalah akan mengajar dia dan memberikannya solusi. 40 kali dia membaca metafisika dari Aristoteles sampai kata-kata itu dicantumkan pada ingatannya, tetapi artinya tak jelas. Sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan dari uraian singkat oleh Farabi yang dibelinya di sebuah toko buku seharga kurang dari 3 dirham. Begitu besar kegembiraannya atas penemuannya itu, yang dibuat dengan bantuan sebuah karya dari yang telah diperkirakannya hanya misteri, dan ia bergegas untuk kembali dan berterima kasih kepada Allah dan memberi sedekah kepada orang miskin. Di usianya yang menginjak 16 tahun, ia sudah mulai melakukan praktek kedokteran dan menyembuhkan orang-orang yang sakit.
Pada saat usianya 16 tahun, Ibnu Sina telah dikenal sebagai tabib atau dokter yang bertangan dingin dalam menyembuhkan pasien-pasiennya. Keahlian Ibnu Sina dalam praktek kedokteran ini kemudian terdengar hingga ke telinga penguasa dinasti Samaniyah saat itu, yaitu Nuh bin Mansur. Penguasa Samaniyah yang sedang sakit dan tidak ada satupun dokter yang mampu menyembuhkannya saat itu kemudian memanggil Ibnu Sina untuk menyembuhkan dirinya. Nuh bin Mansur pun pada akhirnya sembuh berkat perawatan dari Ibnu Sina. Pada saat itu Ibnu Sina berumur 17 tahun. Penguasa Samaniyah yang senang itu kemudian menawarkan hadiah yang besar kepada Ibnu Sina. Namun Ibnu Sina hanya meminta dirinya diizinkan untuk memasuki perpustakaan Kekaisaran Samaniyah yang menyimpan sumber pengetahuan yang melimpah. Dari sini akan lahir pemikiran-pemikiran dan karya-karya besar dari Ibnu Sina. Ibnu Sina mulai menulis karya-karyanya di usia 21 tahun. Terdapat sekitar 240 karyanya yang masih ada hingga kini, dan sekitar 200 lainnya setelah hilang atau musnah. Karya-karya Ibnu Sina terdiri dari berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, metafisika, geologi, astronomi, psikologi, kedokteran, dan puisi. Dua karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Shifa, sebuah ensiklopedia ilmiah dan filosofi, dan Al-Qanun fil Atib, yang menjadi rujukan utama ilmu kedokteran selama berabad-abad dan menjadi salah satu karya besar dalam sejarah dunia kedokteran. Meski demikian, kehidupan Ibnu Sina tidaklah mudah. Di usianya yang ke-22 tahun, ayahnya meninggal dunia dan kekuasaan dinasti Samaniyah diambang kehancuran. Yang di dalam kondisi politik yang kacau balau, ia harus hidup berpindah-pindah dari suatu kota ke kota lainnya. Ibnu Sina sendiri pindah ke wilayah Gorgan di Iran. Awalnya untuk mengabdi kepada Qobus yang merupakan pemimpin wilayah tersebut. Qobus dikenal sebagai sosok pemimpin yang menjadi patron dari para penulis, penyair, dan scholar. Meski dalam kondisi yang tidak stabil ini, Ibnu Sina masih belajar dan berdiskusi dengan para pengikutnya. Ia juga masih sangat produktif dalam menulis karya-karyanya. Ibnu Sina juga menjadi pengajar astronomi dan logika sembari praktik kedokteran. Di prode ini, Ibnu Sina menyelesaikan beberapa karyanya yang terkenal, misalnya Kernel of Medicine, yang merupakan semacam intisari dari pengobatan di era tersebut. Ibnu Sina juga mulai menulis Book of Healing, yang juga menjadi salah satu karya besarnya. Ia sempat pulang ke beberapa kota lainnya, misalnya Hamadan dan Kasvin. Ketika ia tinggal di kota Hamadan, Ibnu Sina sedikit mendapatkan ketenangan. Selain sebagai dokter, Ibnu Sina adalah seorang filsuf dengan pemikiran-pemikirannya yang berbeda mengenai teologi Islam. Ia menggabungkan pemikiran-pemikiran dari filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles dengan teologi Islam. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina yang memasukkan logika dalam menjelaskan teologi Islam ini kemudian mendapatkan respon yang sangat keras dari para filsuf dan teologi dunia Islam. Tidak sedikit yang menentang pemikiran ini dan bahkan sampai menganggap Ibnu Sina sesat. Pada saat itu, akhirnya Ibnu Sina harus ditangkap dan dipenjarakan sebagai tahanan politik. Setelah berhasil keluar dari penjara, Ibnu Sina pindah ke kota Isfahan dan mengabdi kepada penguasa lokal setempat. Di kota ini, Ibnu Sina berhasil mendapatkan kedamaian hidup dan jauh dari berbagai pengolakan dan intrik politik. Ibnu Sina dengan tenang dapat melanjutkan kembali menulis karya-karyanya, sampai pada suatu ketika dalam sebuah kampanye militer yang diikutinya, Ibnu Sina jatuh sakit. Meski sempat bertahan berkat obat-obatan dan peralatan yang dilakukannya sendiri, Ibnu Sina akhirnya meninggal pada Juni tahun 1307 Masehi dalam bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamadan, Iran. Ia juga tidak menikah hingga akhir hidupnya. Sebelum meninggal, ia membagikan harta kekayaannya kepada orang miskin dan membebaskan para budak serta pelayannya dan membaca Al-Quran setiap 3 hari sampai kematiannya.
Nah, dari penjelasan di atas dapat kita ambil pelajaran, yaitu bahwasanya kehidupan Ibnu Sina yang dihormati dan diakui sebagai seorang dokter dan ilmuwan hebat tidak menjamin bahwa ia tidak memiliki musuh. Terkadang cara hidupnya tidak bisa diterima oleh sebagian orang yang menjadikan Ibnu Sina sebagai tokoh yang kontroversial dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sumbangsinya terhadap dunia kedokteran modern sangatlah besar. Ibnu Sina lah yang mengetahui tentang penularan suatu penyakit melalui sentuhan fisik, pakaian, tempat, dan makan. Ibnu Sina juga berhasil menyembuhkan orang banyak. Kisah tentang Ibnu Sina memang menjadi simpul penting dari sejarah peradaban. Ini juga membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan filsafat tak melulu lahir dari dunia barat. Bagi kita, kisah Ibnu Sina menjadi poin penyemangat untuk kita terus belajar. Nah, ada juga pelajaran yang dapat tidak kalah penting yang dapat kita ambil dari kisah Ibnu Sina tersebut, yaitu setiap kita mempunyai masalah, apapun masalah tersebut, baik besar kecil, kita tetap melibatkan Allah dalam setiap masalah kita, karena hanya Allah yang dapat menolong kita baik di dunia dan di akhirat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan biografi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.